Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel Beta Mansur, bercerita tentang kisah perjalanan hidayah. Saya lama-lama 1 tahun, 1,5 tahun kalau nggak salah itu. Tiba-tiba saya jatuh sakit, teman-teman. Saya jatuh sakit, kalau nggak salah saya pas itu kelas 4 SD. Saya tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya lama saya sakitnya lama sampai saya itu lumpuh, nggak bisa jalan. Saya sakit sampai saya lumpuh, nggak bisa jalan. Nggak tahu entah sakit apa waktu itu, saya nggak tahu. Tapi pokoknya saya sakit sampai saya lumpuh, nggak bisa jalan gitu. Saya juga astagfirullahaladzim. Waktu itu nggak mengucapkan astagfirullahaladzim. Kenapa, teman-teman? Karena saya itu Nasrani dulu. Dulu itu saya bukan Islam. Dulu itu keluarga kami adalah keluarga Nasrani. Kita itu Kristen, keluarga Kristen, yaitu Kristen Protestan dulu. Ayah saya itu adalah non-Muslim. Ibu saya itu adalah Muslim. Menikah dengan ayah saya, ibu saya mengikuti ayah saya waktu itu. Jadi keluarga ibu saya itu adalah Muslim. Tapi keluarga bapak saya adalah non-Muslim. Nah, ibu saya mengikuti ayah saya karena di sana itu lebih keras kepada perempuan harus mengikuti laki-laki gitu, lebih dominan seperti itu. Nah, singkat cerita saya memang dulu non muslim, ke gereja seperti biasa, ke gereja terus mengonsumsi daging babi, makan daging babi, daging anjing makan. Hal-hal yang haram pernah dilakukan kecuali hal-hal dewasa seperti itu. Kayak makan daging babi, pernah makan daging babi. Enak nggak? Ya enak juga, seperti daging biasanya gitu. Nah, singkat cerita kita masuk ke cerita yang tadi. Ayah saya saya sakit duluan, lama saya sakit sampai lumpuh. Tiba-tiba ayah saya sakit juga. Ayah saya ikut-ikutan sakit, dan ayah saya sakit cuma 3 hari. Cuma 3 hari ayah saya sakit, ayah saya meninggal. Itu adalah hal yang tak saya inginkan gitu. Itu entah kenapa ya keluarga saya gitu kan. Entah keluarga saya kenapa gitu. Jadi dari satu keluarga saya itu, ayah ibu saya tuh, dia punya keturunan 2, yaitu saya sama kakak saya itu. Meninggal kakak saya, ibu meninggal, ayah meninggal. Semuanya meninggal kecuali saya. Tapi saya pas saat ditinggalkan sama ayah itu meninggal, ayah meninggal. Saya dalam keadaan lumpuh, sakit dan lumpuh, belum sembuh. Ya, saya posisinya dalam keadaan bingung mau gimana. Kumpullah keluarga bapak dan ibu. Selesai pemakaman ayah saya, ayah saya pemakaman, ibu dan keluarga ibu dan bapak berkumpul. Mereka bicara. Pas malam itu mereka bicara gitu kan. Ngumpul, siapa yang berhak membawa saya? Mau dari keluarga ayah apa ibu gitu. Nah, itu pembicaraan panjang, saya juga nggak tahu pembicaraannya apa gitu kan. Tapi inti ceritanya yang berhak membawa saya atau yang diberikan amanat untuk membawa saya itu adalah keluarga daripada ibu. Nah, keluarga daripada ibu. Nah, keluarga ibu itu ada paman saya waktu itu yang datang. Nah, mereka bawa, tapi mereka bikin perjanjian. Nah, jikalau anak ini dalam asuhan keluarga daripada perempuan, kalau dia meninggal, semuanya harus mengikhlaskan tanpa menyalahkan satu pihak. Karena posisi anak ini dalam keadaan lumpuh dan sakit, dan posisinya saya waktu itu tuh, ini tangan saya ini masih ada isinya. Alhamdulillah masih sekarang ada isinya gitu. Kalau dulu tuh tinggal kulit membungkus tulang. Sakit lama sampai kata orang itu apa? Dulu tuh saya tuh banyak saksi hidup sebenarnya yang melihat saya tuh sampai kayak ngejijik gitu. Kayaknya tampak bukan orang gitu. Soalnya buruk parah. Udah sakit, badannya kecil, tinggal tulang gitu kan. Tapi alhamdulillah. Jadi singkat cerita saya berhaklah dibawa sama keluarga keluarga ibu. Tapi perjanjiannya gitu, kalau nih anak mati dalam asuhan, ya kita nggak boleh nyalain siapa-siapa karena memang ini anak udah sakit juga nih. Ini kelihatannya juga udah parah, nggak ada harapan.
Singkat cerita saya dibawa sama keluarga ibu. Sampai sana saya dirawat, saya dipanggil tukang urut. Pokoknya tukang urut yang daerah situ yang jago-jago tuh dipanggil. Yang hebat-hebat gitu. Untuk menyembuhkan saya ini dari lumpuh. Waktu itu udah nggak sakit, sekarang posisinya lumpuh lagi nih. Posisinya udah nggak sakit, sekarang yang dirasakan adalah lumpuh, nggak bisa jalan. Mereka cari tukang urut, cari sampai tukang urutnya berapa teman-teman? 18 tukang urut yang urutin saya. Tapi nggak ada satupun yang berhasil menyembuhkan lumpuhnya saya waktu itu. Itu saya juga bingung kenapa gitu. Tapi ya, sampai tiba waktunya sore hari itu. Tahu entah kenapa waktu itu ya. Saya juga tiba-tiba saya bilang paman saya, "Paman, saya pengen masuk Islam." Paman saya kaget. Paman saya kaget gitu kan. Kaget gitu tiba-tiba saya ngomong kayak gitu kan. Paman saya bilang, "Kamu nih yang benar kalau ngomong gitu." Saya bilang, "Saya serius, saya mau masuk Islam." Kata paman saya, "Kamu siapa yang nyuruh kamu masuk Islam?" Sampai berapa kali saya ditanyakan hal itu. "Siapa yang suruh kamu masuk Islam?" Yang saya pengen masuk Islam. "Kenapa kamu masuk Islam?" "Ya pengen aja gitu." Ya udah, waktu itu kan saya masih SD ya. Tapi kata paman, "Ya udahlah kalau emang kamu masuk Islam, nanti coba paman bilang ke Pak Imam yang ada di daerah situ." Jadi situ itu Pak Imam cuma satu aja. Karena memang di situ pendidikan agamanya kurang banyak yang ngerti. Dan di situ kebanyakan dulunya bukan muslim, non muslim, keturunannya pasti bukan muslim. Muslim bukan muslim, keturunan dari sananya bukan. Jadi udah saya dari Pak Imam dipanggil ke Pak Imam. Pak Imam nanya, sama hal yang ditanyakan juga sama. "Siapa yang suruh kamu masuk Islam?" "Paman kamu ya?" Dia bilang, "Enggak, saya pengen masuk Islam." "Serius kamu nggak ada yang maksa?" Saya ditanya berkali-kali, saya bilang, "Enggak, saya pengen masuk Islam." "Kenapa kamu masuk Islam?" "Ya nggak tahu, saya pengen masuk Islam aja." Itu saya ngucapin saya pengen masuk Islam di sore hari pagi hari. Pagi hari itu saya dijenguk sama keluarga dari tetangga waktu itu di tempat saya tinggal dulu. Itu jenguk sore harinya, saya itu pengen masuk, paginya saya pengen masuk Islam. Saya udah masuk Islam. Sore harinya teman, keajaiban itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari itu saya bisa jalan. Saya sore hari pengen kencing, saya bilang, "Paman, saya pengen kencing." Kata paman, "Ya udah kencing." Diantarlah saya ke kebun belakang kencing. Saya buang air kecil. Selesai saya buang air kecil, saya itu pokoknya ada hawa, saya itu kayaknya saya bisa jalan gitu. Pokoknya ada hawa aja gitu, entah mengapa. Mungkin hal-hal yang nggak masuk logika, mungkin teman-teman pernah mengalaminya gitu. Saya pokoknya pengen bangun berdiri. Saya pengen bangun berdiri. Saya tekan di tanah, saya bangun berdiri. Ternyata saya bisa berdiri. Saya jalan selangkah dua langkah, saya nggak kuat, saya duduk lagi. Tapi saya bisa jalan gitu. Saya sambil jalan selangkah dua langkah sambil nangis gitu. Nangis karena ya Allah. Saya ya Tuhan, waktu itu saya belum familiar lah saya dengan Allah gitu kan. Saya ya Tuhan. Gitu kan. Ya Tuhan. Sambil saya nangis. Saya jalan terus selangkah dua langkah. Selangkah dua langkah saya jalan. Sampai dari tempat titik awal yang saya diantar itu sampai ke berapa langkah ke depan itu. Tiba-tiba paman saya datang gitu. Kata paman saya, "Kok siapa yang angkat kamu ke sini gitu? Kok kamu udah sana?" Saya bilang, "Paman, saya bisa jalan." Gitu. Paman saya bilang, "Kamu bercanda aja gitu." Saya saking semangatnya itu saya berdiri, tapi saya jatuh lagi gitu. Saya berdiri. Paman saya langsung meluk saya, lari meluk saya sambil kita berdua nangis gitu. Nangis, merasa terharu gitu, bahagia. Sampai alhamdulillah, singkat cerita ya saya sembuh normal. Tapi saya punya penyakit satu lagi, batuk. Saya batuk juga lama, ada berapa bulan gitu saya batuk. Tapi sekali batuk itu setengah jam baru berhenti gitu. Luar biasa. Sampai saya pulih, saya udah sekolah normal seperti biasa. Waktu itu saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD, Pak Kiai nih yang sekarang di Bogor nih saya tinggal nih. Pak Kiai yang punya yayasan Izzatul Islam ini.
saya ke Bogor. Nah pas saat saya ke Bogor, itu dibawa sama Pak Kiai itu. Nah Abi waktu itu ke sana, Pak Kiai. Waktu itu dia ke Nusa Tenggara Timur, ke Soe, ke Masjid Jaya waktu itu. Nah, waktu itu dia ke sana, nawarin siapa yang mau ke Pulau Jawa, belajar sekolah di sana. Nah saya bilang ini adalah momen kesempatan yang luar biasa waktu itu ya. Udah, saya langsung data nama saya, paman saya, keluarga bayi saya, keluarga saya itu setuju. Udah, saya data nama, udah saya berangkat ke Pulau Jawa waktu itu. Sudah nggak peduli gitu kan. Udah data nama, singkat cerita kita siap-siap mau ke Pulau Jawa. Nah, jadi itu ya cerita saya waktu di sana. Kisah saya ditinggalkan orang tua gitu. Teman-teman mungkin nanya, kok Mansur nggak sedih gitu? Sedih, sedih banget. Gitu. Sedih nggak sih? Sedih. Siapa yang nggak sedih sih ditinggalin sama orang yang dia sayang? Dan nggak ada orang yang menginginkan hal itu. Tapi Allah lah yang menginginkan hal itu. Jadi kita sebagai hamba atau kita sebagai makhluk yang diciptakan dia, ya kita harus ikhlas menerimanya. Karena dia punya cerita, dia sudah menyiapkan hal-hal yang lebih baik daripada apa yang kita merasa itu baik. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya rasakan gitu. Jadi bagi saya sedih-sedih, nangis, kadang suka nangis gitu. Tapi ya mau berapa lama kita bersedih itu gitu. Kita harus bangkit, buktikan dan doakan mereka. Itu adalah hal yang terbaik. Gitu. Itu ya teman-teman kisah cerita saya waktu di sana. Nah, insya Allah nanti selesai part 1 ini saya punya cerita lagi dan cerita kedua pas saat saya di Bogor. Itu kisah saya di Bogor sampai saya sekarang. Oke teman-teman, jadi itu cerita saya di Nusa Tenggara Timur. Nanti insya Allah teman-teman kita bakalan bercerita lagi. Saya bakalan bagi cerita lagi cerita saya di Bogor. Dari SD, SMP sampai SMA sampai saya sekarang kuliah alhamdulillah. Ya, nanti kita bakalan bagi-bagi cerita. Semoga cerita ini ada positif yang bisa diambil. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa sebarkan biar teman-teman bisa mendapatkan hal-hal positif yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi channel Beta Mansur. Bye-bye.